Oke, baik. Kita kembali lagi dalam pembahasan materi jurnal yang disampaikan pada materi kuliah semester pendek di Fisika Dasar 2. Jadi kita membahas tentang jurnal ya. Masing-masing sudah diberikan tugas mencari jurnal dan akan dipilih beberapa jurnal yang akan dibahas. Oke. Kita lihat di sini ada jurnal yang diberikan oleh salah satu teman dengan topik uji linearitas antara beda potensial dengan kuat arus listrik pada beberapa medium. Ini penelitian dilakukan oleh Parmen Lumbantoruan ya, dari Palembang, dari FMIPA Universitas PGRI Palembang, program studi fisika. Jadi ini secara garis besarnya adalah abstrak. Abstrak ini memberikan ringkasan tentang isi dari keseluruhan penelitiannya, di mana ada hubungan antara tegangan, kuat arus dan juga omeganya, resistivitasnya. Oke, di sini kita lihat bahwa kelinearan antara beda potensial dengan kuat arus dengan menggunakan kawat tembaga berdiameter 0,20 mm, kecil sekali diameternya, panjang 15 meter, yang ditempatkan dalam beberapa medium: udara, gipsum, dan tanah liat. Kumparan diberi tegangan yang bervariasi dari 3 volt sampai 12 volt. Kemudian akan diukur tegangan beserta kuat arus pada kumparan tersebut. Setelah itu akan dilihat bagaimana media apa saja yang mempunyai kelinearan dari tegangan yang diberikan nanti pada setiap tegangan 3 volt, 6 volt sampai 12 volt. Jadi hubungan kelinearannya itu seperti apa ya? Kita lihat di sini akan dibahas dalam jurnal ini. Oke, kita lihat selanjutnya. Di sini abstraknya dalam Inggris ya. Kemudian ini adalah pendahuluannya. Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat dan sebagai sumber daya ekonomis yang paling utama yang dibutuhkan dalam setiap aktivitas ya, baik untuk penerangan, untuk masak, mencuci, dan juga penggunaan alat elektronik yang lain untuk menggunakan arus listrik. Oke, kita lihat di sini ada selanjutnya adalah pembahasan tentang apa tuh arus listrik ya. Arus listrik merupakan muatan listrik yang bergerak dari suatu tempat berpotensial tinggi ke tempat berpotensial rendah melewati suatu penghantar listrik. Dalam menghantarkan listrik, media perlu penghantar listrik. Salah satu media yang untuk menghantar listrik adalah disebut dengan bahan logam atau konduktor ya. Konduktornya untuk menolong arusnya itu dapat dilewati. Oke. Kemudian berikutnya itu kita lihat di sini. Arus listrik itu pada sebuah penghantar didefinisikan sebagai hubungan antara muatan yang melewati daerah sepanjang penghantar selama selang waktu ya. Jadi dq per dt. Jadi muatan terhadap waktu yang diberikan. Kemudian I rata-rata itu adalah rapat pembawa muatan, dan Q adalah besar muatan yang diberikan. Kemudian VD adalah kelanjutan hanyut atau voltasenya, tegangannya. Kemudian A adalah luas penampang. Penampang di sini itu adalah pengantarnya atau kabelnya atau ya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Jadi hubungan antara, kalau kita lihat persamaannya ini, tegangan adalah PL atau PL dibagi dengan A dikali I. Kita lihat sini ilustrasinya ya. Salah satu bahan konduktor yang sering dijumpai adalah tembaga. Tembaga mempunyai daya hantar listrik yang tinggi serta daya hantar panasnya juga sangat tinggi dan tahan karat. Untuk sebuah konduktor dengan resistivitas P, kerapatan arus J disebut di sebuah titik di mana medan listrik adalah E, diberikan persamaan E adalah sama dengan Rho dikali J
yang dapat diilustrasikan sebagai gambar di bawah ini. Ini ada tegangan A menuju ke arah tegangan B, kemudian ini adalah L adalah panjang daripada penampang atau kawat konduktornya atau tembaganya. Kemudian J itu adalah kerapatan arus. Kemudian ada E adalah muatan arusnya. Kemudian jika kawat merupakan batang homogen, maka potensial V sama dengan E dikali L atau muatan dikali panjang ini. Ya, dengan melakukan substitusi persamaan E sama dengan PJ, E sama dengan rho dikali J atau resistivitas dikali dengan kerapatan arus. Ini J-nya adalah kerapatan arus. Kerapatan arus. Kerapatan arus itu adalah hubungan antara panjang. Kerapatan arus itu adalah hubungan antara panjang terhadap penampang, kuat arus terhadap penampang kabelnya atau penghantarnya, ya. Itu adalah J-nya, ya. Maka kita peroleh persamaan voltase atau tegangan adalah resistivitas atau hambatan jenis dibagi dengan panjang panjang daripada kabel dibagi dengan penampang dikali kuat arus. Jadi nilai P atau nilai resistivitas ini adalah konstan. Nilai harus total I sebanding dengan selisih potensial V. Jadi V nilai tegangan, rasio perbandingan tegangan V terhadap I dinamakan hambatan atau resistansi. Oke, jadi sebenarnya rumus umumnya itu adalah R sama dengan V dibagi I atau V sama dengan I dikali R, ya. Atau hambatan adalah tegangan dibagi dengan arus. Maka untuk mendapatkan hubungan antara hambatan terhadap hambatan jenis dapat dilakukan dengan substitusi V ke dalam persamaan 4 yang diperoleh dari persamaan R. Ini persamaan 4-nya. Oke, ini adalah substitusinya tegangan hambatan resistivitas dibagi panjang dibagi A, penampang daripada kabel itu. Panjang kabel dibagi dengan penampang kabel, hambatannya. Oke, hambatan ini biasa konstan, ya, konstan nilainya. Bisa ya tergantung dari resistivitasnya, rho-nya, atau ya pi rho-nya ini, lambang rho-nya. Hambatan sebuah konduktor logam hampir selalu bertambah semakin bertambahnya suhu. Jika suhu bertambah, ion-ion konduktor akan bergetar dengan amplitude yang besar sehingga cenderung mengakibatkan tumbukan elektron. Oke, tumbukan elektron ini akan menghasilkan hambatan yang makin tinggi, ya. Kalau kalau panas kabelnya, maka hambatannya makin tinggi, ya. Jadi arusnya akan tertahan, toh. Kalau kita ilustrasinya kan sebagai macam kita di arus air sungai, kemudian dihambat. Maka kalau dihambat maka akan terjadi timbunan air yang sangat tinggi. Sama juga dengan listrik, kalau kita hambat medianya, maka arusnya itu akan memberikan tambahan energi yang lebih besar. Oke, maka rho ini adalah rho mula-mula dikali dengan 1 ditambah alfa dalam kurung T dikurang T0. Artinya T0 nya T mula-mula dikurang T setelah dilakukan pengukuran atau temperatur, ya. Temperatur yang dibuat. Kemudian Serway tahun 2010 mengatakan bahwa R atau hambatan adalah hambatan mula-mula, atau ini R selanjutnya, R berikutnya atau tahanan setelah dilakukan pengukuran adalah 1 ditambah alfa ditambah T temperatur setelah diukur dan temperatur semula-mula. Itu adalah R total R berikutnya, R yang sebelum mula-mula, setelah mula-mula. Oke, itu hubungan antara R, V dengan I, atau hambatan, voltase, dan juga kuat arus I-nya. Oke, walaupun konduktor non-ohmik tidak mengikuti hukum Ohm, akan tapi mempunyai kegunaan dalam sirkuit listrik dan elektronika. Oke, kita lihat sini ada grafik.
grafik hubungan antara I voltase dan ampere meter, ampere kuat arus, volt voltase tegangan dengan ohm. Dia selalu hubungannya adalah selalu linear ya, selalu linear. Hubungan antara ampere, voltase dan ohm selalu linear. Kalau yang tidak linear itu adalah bagian apa namanya, material yang ohmik ya, material yang ohmik. Oke, nanti kita lihat apa tuh material yang ohmik, non ohmik dan ohmik ya. Oke, penelitian ini dilakukan di laboratorium menggunakan alat yang digunakan adalah menggunakan adaptor. Variasi tegangannya adalah 3 volt, 6 volt, 9 volt, dan 12 volt. Ini adalah tegangan yang diberikan adalah tegangan DC atau direct current ya. Kemudian ada dari hasil pengamatan itu, kemudian dari alat-alat yang digunakan, kemudian ada multimeter itu alat untuk mengukur kuat arus, kemudian atau bisa disebut dengan avometer itu ampere, voltase dan juga ohmega. Jadi alat ini dipakai untuk mengukur ketiga parameter tersebut ya. Kemudian ada termokopel ini untuk mengukur temperatur ruangan. Ukuran kawat sepanjang 19 meter dengan diameter 0,20 mm, sedangkan bahan yang dipakai adalah tanah liat dan gipsum. Ada pakai tanah liat dan gipsum. Pada penelitian ini dilakukan dengan variasi tegangan 3 volt, 6 volt, 9 volt, dan 12 volt. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara merangkai alat dan eksperimen seperti pada gambar berikut. Nah, ini ada contoh gambarnya. Ini ada alat yang dipakai untuk menggulung menggulung kawat yang 15 meter itu dibuat kumparan, digulung di sini. Kemudian dihubungkan ujungnya dengan ujung yang satu ke rangkaian untuk masuk ke tegangan, sumber tegangan, ke alat pengukur voltmeter, kemudian ke alat pengukur ampere meter, kuat arus, dan juga pengukur tegangan. Kemudian ini adalah sumber dayanya. Sumber dayanya kita pakai adaptor. Nanti akan divariasi dari 3 volt, 6 volt, 9 volt sampai 12 volt. Dengan berbagai media yang akan dililit pada atau dimasukkan dalam kotak ini. Entah itu nanti yang dibilang sini adalah tanah liat dan gipsum, ada juga udara kosong ya. Bagaimana pengantarnya itu yang akan dibahas, kelinearan sifat atau garis lurus daripada hubungan antara tegangan terhadap kuat arusnya ya. Oke, berikutnya kita lihat di sini ada pembahasan itu melihat tentang medium udara. Jadi kita lihat dari hasil penelitian yang diperoleh di sini adalah Oke, kita lihat di sini hasil pembahasan dari tabel 1, 2, dan 3. Ini untuk media udara. Kemudian ada media di gipsum, kemudian ada media tanah liat. Kemudian kita lihat ya, untuk media udara setelah 5 menit, artinya setelah diukur selama 5 menit, kita akan lihat hasilnya ya. Diberikan tegangan 3 volt, kemudian setelah 5 menit diukur lagi tegangannya menjadi 1,56 volt. Kemudian kuat arusnya setelah 5 menit adalah 0,25 ampere. Kemudian ini adalah T1 adalah atau temperatur pertama, atau temperatur mula-mulanya sebelum diukur temperaturnya. Kemudian setelah diberikan tegangan atau sumber daya sebesar tegangan menjadi 5 menit menjadi 28,2 derajat ya. Berikut sampai ke menggunakan voltase tegangan 6 volt, 9 volt sampai 12 volt. Kita lihat sini semakin meningkat ya.
semakin meningkat. Artinya dia linear ya, semakin besar tegangannya, semakin hubungan tegangannya itu juga makin ya hubungannya naik. Ada dihambat juga melalui hambatan udara, kuat arusnya menjadi ya kalau dinaikkan kita bisa hitung presentasinya sebenarnya. Presentasi dari kenaikan atau perubahan kuat arusnya setelah dinaikkan tegangan setelah 5 menit. Oke. Berikutnya juga ada yang disebut atau menggunakan gipsum ya, materialnya tuh medianya adalah media gipsum, di mana voltasenya akan dirubah sebanyak 4 kali dari 3 volt, 6 volt sampai 9 volt dan 12 volt. Kemudian diukur voltasenya setelah 5 menit dalam media gipsum. Media gipsumnya itu dililit dengan kawat ini. Jadi ini medianya yang kotak ini, medianya dililit dengan kawat. Kemudian setelah 5 menit diukur ampernya, kemudian diukur volt ukurnya. Kemudian ini adalah sumber dayanya yang dinaikkan setiap 3 volt, 6 volt, 9 volt. Jadi setiap ini nanti diganti. Ada media udaranya sendiri kosong tanpa hambatan itu. Medianya, kemudian ada media gipsum dan juga ada media tadi yang satunya lagi menggunakan media tanah liat. Oke, ini juga ada perubahan yang dialami setelah 5 menit ya. Setelah 5 menit diberikan 3 volt, diukur lagi 5 menit 1,61 volt, berarti mengalami penurunan tegangan ya. Tegangannya turun sebanyak ya hampir 2 volt, hampir 1 volt ya. 1 volt. Kemudian kuat arusnya, kemudian temperatur awalnya dan juga temperatur setelah 5 menit. Oke. Dan diuji menggunakan perbedaan 3 tegangan. 3 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt. Nah, setelah dihitung semua, dibuat penelitiannya atau diambil data-data voltase, ketegangan, kemudian ampere maupun temperaturnya, kemudian kita buat dalam persamaan garis lurus atau menggunakan linearitas, bisa menggunakan Excel ataupun SPSS ya. Tapi yang sederhananya kalian bisa menggunakan Excel, yaitu memberikan hubungan antara, kalau kita lihat sini ada contoh gambarannya, arus listrik terhadap beda tegangan setelah diukur. Arus listrik setelah diukur dan beda tegangan setelah diukur. Ini pada medium udara, ini pada medium gipsum, kemudian ini pada medium tanah liat. Ini salah ketik mungkin ya. Ini saudara gipsum, harusnya ini tanah liat. Lupa dirubah ini. Oke. Jadi setelah dilakukan persamaan, kemudian didapat R pangkat 2-nya atau ke korelasinya. Dilihat sini bahwa nilai-nilai ini hampir mendekati 1. Artinya hubungan antara, korelasi antara kedua parameter itu, voltase maupun ampermeter itu cukup linear ya. Linearnya cukup ya sesuai karena hampir mendekati 1. Jadi ini kondisi di mana dikatakan linear ya. Dengan persamaan seperti ini, seperti ini kita dapat 0,177x atau ya x sama dengan dikurang 0,027. Kemudian gipsum memberikan persamaan 0,181x dikurang 0,030. Tanah liat memberikan persamaan 0,179x dikurang 0,027. Oke. Itu kemudian dibuat dari data-data ini diperoleh dari hasil pengukuran atau hasil input daripada yang dibuat dalam Excel. Ini sebenarnya kalian juga bisa bikin, bisa dibuat dalam program Excel, di input arus listriknya untuk Y-nya, kemudian beda tegangan volt untuk X-nya, untuk data dari medium udara. Jadi data-datanya yang kita pakai nih, medium udaranya yang kita pakai. Ya, ini medium udara. Ini medium udara ini yang kita pakai. Jadi volt ini data
data X-nya, kemudian ini adalah data Y-nya, ampere meter adalah data Y-nya, sehingga kita lihat hubungan semakin tinggi tegangannya makin naik juga ampernya. Ini makin naik tegangannya, naiknya juga ampernya. Naik tegangannya, ampernya juga naik, kuat arusnya juga naik tegangannya, ampernya juga naik. Oke. Sehingga dari hasil pengujian pada medium udara, pada medium gypsum dan medium tanah liat diperoleh data atau diperoleh informasi bahwa hubungan antara tegangan dengan kuat arus itu hubungannya adalah, ya, itu mereka berkorelasi, jadi sangat berhubungan. Semakin naik tegangannya, makin besar juga kuat arusnya. Oke, jadi itu merupakan salah satu informasi yang bisa kita dapatkan dalam jurnal ini, yang ringkas, penjelasan secara ringkas. Jadi sini bawah sini ada kesimpulan, silakan dibaca. Kemudian ada ucapan terima kasih dan juga daftar pustaka. Ya, itu mungkin gambaran singkat dari pembahasan kita tentang jurnal yang disampaikan oleh salah satu teman dalam jurnalnya berjudul Uji Linearitas Antara Beda Potensial atau Tegangan dengan Kuat Arus pada Beberapa Medium. Ini bisa dipraktekkan, kita bisa mempraktekannya juga, atau kalian bisa mempraktekannya di rumah. Silakan, kalau ada kesempatan, ada bahan-bahannya yang sudah ada di dalam jurnal ini bisa dipakai ya. Jadi kalian itu, ya, beberapa sudah masuk ke semester akhir, atau kalian sudah masuk semester akhir, jadi kita bisa melihat rancangan atau bagian-bagian dari rencana penelitian. Di sini ada abstrak, kemudian ada pendahuluan, ada dia punya informasi tentang dasar teorinya dan juga bahan dan metode, kemudian ada metode penelitiannya seperti ini ya, dan juga hasil dan pembahasan itu ada di bab, kalau di penelitian skripsi itu hasil dan pembahasannya ada biasa di bab 4 ya. Kemudian yang terakhir kesimpulan itu di bab 5. Oke, mungkin nanti informasi dalam tugasnya itu mungkin kalian bisa memasukkan data-data ini aja. Mungkin tugasnya, ya, mungkin salah satunya ringkasannya di halaman pertama, satu halaman, kemudian membuat persamaan yang berasal dari data-data ini, data kuat arus, tegangan dan kuat arus dari media udara, media gypsum, dan juga media tanah liat. Silakan dibuat, kemudian buat tabel persamaannya seperti ini. Kita tidak usah pakai temperaturnya, nggak usah, kita pakai data R pangkat 2-nya saja, dan dibuat seperti ini tabelnya ya di Excel ya. Silakan dibuat, kemudian di ya, mungkin dibuat di Excel, kemudian di foto dan dikirim ke grup ya, dengan masing-masing memberikan nama filenya. Tugas 2 ya, ini tugas 2 atau untuk materi kuliah semester pendeknya. Oke, terima kasih. Itu yang bisa disampaikan dulu untuk kesempatan kali ini lewat pembahasan jurnal Fisika Dasar 2. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan lewat WhatsApp grup ya. Oke, terima kasih.